Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Baik, di sini saya akan memberikan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah bagaimana kita bisa mengantarkan manusia menuju kemerdekaan. Maksudnya begini, inti dari pendidikan adalah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan. Yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Suntulodo maksudnya adalah guru ketika berada di depan, dia adalah contoh. Dan ketika berada di tengah, dia adalah penyemangat. Dan ketika ada di belakang, dia adalah pendorong bagi murid-muridnya atau bagi peserta didiknya. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini memberikan gambaran kemerdekaan gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah salah satunya menganggap bahwa murid itu bukan objek dalam pendidikan. Memang bukan menganggap ya. Jadi murid itu adalah sama-sama subjek dalam pendidikan. Murid itu menjadi pusat di dalam pendidikan. Guru bukan sebagai sumber, sumber media, satu-satunya sumber dalam pembelajaran, melainkan guru adalah sebagai fasilitator begitu. Hal yang bisa kita lakukan contohnya adalah dengan melakukan kesepakatan kelas. Kemudian kita juga melakukan diferensiasi pendidikan. Selain itu kita juga harus mengadakan asesmen diagnosis, baik yang bersifat pedagogik maupun yang non pedagogik. Maksud saya baik yang kognitif maupun yang non kognitif. Sejauh ini yang sudah saya praktekkan di kelas adalah tentang kesepakatan kelas. Jadi sebelum belajar saya dan anak-anak akan mengadakan kesepakatan kelas. Mau seperti apa kelas yang akan kita jalani? Misalnya mulai dari waktunya, kemudian juga aturan-aturan gitu. Jadi misalnya waktunya mau berapa jam nih gitu kan. Kita akan mengadakan kesepakatan. Kemudian juga tentang aturan-aturan, misalnya supaya kelas berjalan dengan baik, apa saja yang harus dilakukan gitu. Kemudian konsep pemikiran yang sudah saya terapkan itu memang sangat bermanfaat, dan alhamdulillah pembelajaran yang terjadi di kelas saya aktif dan menyenangkan. Baik, sekiranya itu refleksi kritis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.